Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, di antara polo-polo ada yang lagi baru pacaran, baru putus, lagi patah hati, suka seseorang tapi nggak tahu apakah ini orang yang baik atau enggak. Ada nggak yang lagi bingung sama masalah cinta gitu. Di video kali ini aku mau membawakan sebuah kejadian. Korbannya adalah seorang pria berusia 20 tahun. Dan ini cowok yang usia 20 tahun ini meninggal diakibatkan gagal move on. Langsung tak ceritakan apa yang terjadi, langsung kita mulai. Kejadian ini terjadi masih belum terlalu lama, tahun 2021 di kota Jeonju, provinsi Jeolla Utara. Kondisinya ada seorang laki-laki sama seorang perempuan yang pacaran. Si cowok ini usianya 22 tahun, sedangkan si cewek usianya kira-kira berapa tahun? 38 tahun. Ya, jadi mereka ini beda usianya sebenarnya lumayan jauh, 16 tahun. Pokoknya mereka itu pacaran itu nggak terlalu lama, cuman 1,5 bulan. Mereka ini pacaran dari bulan Agustus hingga bulan Oktober tahun 2020. Nah, jadi 1,5 bulannya itu dari bulan Agustus sampai Oktober tahun 2020. Tentunya di saat awal pacaran mereka itu saling suka sehingga memutuskan untuk menjadi pacar. Tapi kenapa mereka putus di bulan Oktober? Si cowok ini merasa kalau si cewek ini terlalu posesif, terlalu obsesi gitu. Jadi kayak dia mau pergi kemana, kamu kesana sampai jam berapa? Loh, kamu kok nggak bisa dihubungi? Di situ ada cewek nggak? Loh, kamu sendiri tak kesana? Yakin tak? Kok nggak bisa dihubungi? Kamu kok masih belum pulang? Loh, kamu kok belum bangun? Sehingga si cowok ini merasa kurang betah dan memutuskan untuk minta putus kepada si cewek. Dan saat si cowok ini minta putus, si cewek ini masih tidak bisa menerima keputusan ini. Dia itu bilang, kita jangan putus dong. Terus sampai memohon-mohon biar hubungan mereka sebagai pacar itu masih bisa berlanjut. Tapi berbeda dengan si cewek, si cowok ini udah kayak nggak mau gitu. Dan mungkin karena kondisi usianya juga beda. Yang satu 22 tahun usia di universitas atau lagi kuliah. Banyak banget cewek-cewek di sekitarnya. Sedangkan cewek usia 38 untuk ketemu cowok usia 22 itu mungkin nggak mudah. Dan bukannya gimana, tapi jujur cewek usia 38 mungkin nggak semudah cowok usia 22 untuk mencari pacar baru. Di sini bukannya si cewek itu melepaskan mantan pacarnya, melainkan dia ini menjadi lebih obsesif lagi. Dia itu ngubungin terus tapi nggak diterima-terima, di telepon nggak diangkat, di SMS juga nggak dibalas, di WhatsApp dikatok gitu nggak dijawab. Dan tentunya mosok gara-gara putus langsung pindah rumah gitu kan ya nggak mudah ya toh. Jadi si cowok ini masih tinggal di tempat yang sama, dan karena si cewek tahu, dia itu sering nungguin mantan pacarnya di depan tempat tinggal si cowok ini, di kamar kosnya ini. Dan kalau dulu dia itu tahu password masuknya karena pakai pintu digital itu, tapi karena udah putus dan juga passwordnya udah diubah, si cewek ini udah nggak bisa lagi masuk ke rumah mantan pacarnya seperti yang dulu. Tentunya mantan pacarnya ini tahu kalau si cewek ini masih sering datang dan juga nungguin. Dan ini berlanjut itu nggak cuman kayak 2 minggu, 3 minggu, 8 minggu, 4 minggu, 12 minggu, nggak. Ini berlanjut selama 7 bulan. Dan bahkan melebihi itu, si cewek ini juga suka nge-stalking mantan pacarnya. Jadi kadang dia lagi hangout sama teman-temannya gitu, ada SMS. Oh, ini tak alasannya kamu nggak bisa balas SMS-ku. Terus ada fotonya dia diambil dari kayak belakang gitu. Jadi kayak dia ini selalu diintai sama mantan pacarnya. Pokoknya hal ini berlanjut dan terjadilah kejadian yang sangat mengagetkan pada tanggal 6 Juni tahun 2021. Agak mudah diingat karena 66 gitu ya, 66 2021. Hari itu lagi-lagi cewek ini hubungin terus, tapi sama sekali nggak direwes gitu. Akhirnya jam 11.45 si cewek ini memutuskan untuk nungguin si cowok di depan, bukan depan pas gini, tapi kayak di sekitar tempat tinggalnya, nungguin dia masuk dan mau tahu password pintunya itu apa gitu. Nah, ternyata nggak lama setelah itu si cowok ini balik ke tempat tinggalnya, dia buka titit gitu, terus dia masuk. Nah, mantan pacarnya yang berhasil melihat passwordnya, dia itu langsung mendekati pintu dan memasukkan password yang dia hafalkan. By the way, masuknya itu nggak langsung setelah si cowok masuk. Setelah si cowok masuk, kayak kasihlah waktu beberapa menit gitu. Nah, baru si cewek ini masuk. Saat si cewek ini masuk ke dalam kamarnya si cowok ini udah tertidur karena rumahnya dan juga udah malam ya toh. Nah, dalam kondisi dia tidur, si cewek ini ngecek HP-nya. HP-nya mana? Dilihat, dia ini mulai ngecek isi HP-nya, siapa aja yang dihubungin, dia kemana gitu itu. Nah, setelah dilihat-lihat, dia itu pengen lihat nomorku ini di save sebagai apa sih sekarang, mantan atau apa gitu. Nah, saat dicek ternyata nomor HP dirinya itu udah bahkan
dihapus dari HP si cowok ini. Melihat itu, si cewek ini tiba-tiba marah banget dan mengeluarkan pisau yang udah dia siapkan, dan ini ditusukkan kepada mantan pacarnya sebanyak 34 kali ke bagian dadanya. Dan tentunya si cowok yang tiba-tiba ditusuk pisau, dia itu mulai teriak-teriak dan tetangga sekitarnya juga mendengarkan suara teriakan itu. Setelah 34 kali tusukan, karena si cowok ini masih teriak-teriak, si cewek ini langsung keluar dari tempat tinggalnya si cowok dan melarikan diri. Dan untungnya sempat dipanggilkan ambulans untuk si cowok ini, dan untungnya dia itu masih bernafas. Namun setelah dipindahkan ke rumah sakit, cowok berusia 22 tahun ini tidak berhasil diselamatkan alias meninggal diakibatkan tusukan mantan pacarnya. Dan karena ini udah tahun 2021, CCTV udah di mana-mana dan mencari pelaku itu tidak terlalu susah. Apalagi si cewek ini kan ya orang biasa, dia bukan pembunuh bayaran atau gimana ya toh. Nah, sehingga polisi berhasil menangkap si perempuan ini keesokan harinya pada tanggal 7 Juni tahun 2021. Dan saat ditangkap, si cewek ini mengaku kalau itu merupakan perbuatan dirinya. Dan juga dia bilang bahwa saya ini melakukan ini semua karena waktu kita pacaran saya itu selalu memberikan yang terbaik. Saya itu loh tinggal di Jeju, saya mbelani kesini setiap minggunya untuk ketemu pacaran. Tapi bisa-bisanya dia itu tiba-tiba memutuskan untuk putus. Ini kan gak adil. Nah makanya kemarin itu saya masuk ke tempat tinggalnya, tapi dia itu ngapus nomor HP saya. Ya saya gak bisa nahan diri ya toh, bilang kayak gitu. Dan sekitar 1 minggu setelah itu, kasusnya ini langsung dioperkan kepada kejaksaan agar bisa diproses di pengadilan. Sidangnya dibuka di bulan berikutnya tanggal 16 Juli tahun 2021. Nah, di situ kan ceritanya udah jelas ya toh siapa pembunuhnya, motifnya apa gitu. Hakim yang mendengarkan ceritanya ini langsung menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh si cewek ini merupakan sebuah perbuatan yang tidak bisa diampuni. Dan untuk itu, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup agar bisa bertobat dan juga menyesali atas perbuatan yang udah dia lakukan. Bersamaan dengan itu, ini orang juga bisa diisolasi dari masyarakat yang lain untuk keamanan orang-orang lain. Nah kalau misalnya dia pacaran lagi sama orang lain terus ada korban lagi, kan ini bahaya juga ya toh. Mendengar keputusan itu, si cewek dan juga pengacaranya itu memutuskan untuk melakukan banding, tapi di sidang banding hasilnya itu tidak berubah. Karena di sidang banding si cewek itu bilang bahwa dia itu sangat menyesali dan dia sangat ingin minta maaf kepada korban alias mantan pacarnya dan juga keluarganya. Tapi di satu sisi dia itu juga bilang bahwa tapi loh sebenarnya kalau misalnya mantan saya itu gak pernah ngapus nomor saya, mungkin juga gak bakal berakhir seperti ini. Ya dia kan juga ada salahnya. Nah si cewek ini masih berani-beraninya bilang kayak gitu, sehingga hukumannya itu tidak berubah. Nah sekarang kalau misalnya kita pikirkan kasus ini dari sudut pandang keluarga korban, bayangkan, anaknya itu baru berusia 22 tahun, ketemu cewek yang lebih tua 16 tahun, dan berakhir dengan kematian. Bukan masalah ketemu berondong, tapi meninggal diakibatkan seorang perempuan yang harusnya itu lebih dewasa. Udah gitu di sidang tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Namun, seperti yang Polo-Polo tahu, di Korea itu identitas pelaku itu sangat-sangat dijaga. Kalau misalnya bukan pembunuh berantai ataupun seseorang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang sangat psikopat, biasanya identitas pelaku itu masih dilindungi, masih dimosaik, masih di-blur, ditutup gitu. Nah, sama dengan kejadian kali ini, pelaku alias si cewek ini identitasnya tidak dibuka. Namun dari sudut pandang keluarga korban, mereka itu merasa identitas perempuan ini perlu dibuka. Sehingga pada tanggal 19 Juli tahun 2021, keluarga korban itu sempat membuka petisi untuk meminta ataupun pengajuan pembukaan identitas si pelaku ini. Tapi ini kan cuma sebatas petisi dan ya nggak semudah itu gitu. Sehingga identitas pelaku itu nggak terbuka. Kejadian kali ini sampai di sini. Nah, ini buat polo-polo yang mungkin lagi nyari pacar, yang pengen punya pacar gitu. Ya kadang kalau nggak punya pacar itu kayak pengen banget punya pacar gitu. Tapi jangan sampai karena kita pengen punya pacar itu asal mencari pacar. Karena menurutku ketika kamu pacaran dengan seseorang, ini memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kamu dari cara pikir ataupun kebiasaan kamu dan lain-lain. Dan kalau misalnya kamu salah milih orang, itu bahkan bisa berakhir seperti ini. Mungkin ini merupakan satu contoh yang terlalu ekstrim, tapi bisa jadi kamu jadi korban gaslighting gitu itu. Jadi kalau mau pacaran sama seseorang, berhati-hati. Dan ini satu hal yang selalu aku sampaikan kepada orang-orang sekitarku. Kalau kamu pengen pacaran karena kamu itu merasa kesepian, itu adalah waktu yang paling jelek.
waktu paling buruk. Kamu harusnya nyari pacar waktu kamu merasa nggak butuh siapa-siapa. Biar kamu itu nggak terlalu tergantung pada pacar kamu. Karena itu nggak sehat dan nggak bagus untuk kedua pihak. Oke, polo-polo, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan selalu berhati-hati. Sampai jumpa di video berikutnya.